Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah hari ini merupakan ibadah minggu pertama bulan Juli. Bulan Juli merupakan bulan liburan anak-anak, dan ada banyak waktu luang bagi ibu-ibu. Bersama keluarga tercinta, mari sempatkan waktu untuk memperdalam pengalaman dan dalam Tuhan. Saya mau Bapak Ibu menerima berkat profetik Tuhan pada bulan ke-9 tahun PJML. Hagai 2 ayat 18-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi ada dua hal penting, dan ini erat kaitannya dengan pesan Tuhan yang disampaikan dalam KKR Mei 2 bulan lalu. 1. Ingatlah untuk mesbah keluarga, dan ini terkonfirmasi bahwa bait Allah berdiri pada bulan ke-9. Kedua, percepatan waktu menerima berkat Tuhan. Mari kita semakin rajin berbuat baik, giat bekerja di ladangnya Tuhan, dan hidup semakin taat kepada Tuhan kita Yesus. Hidup jadi pelaku firman tanpa menawar lagi. Mari kita buka ibadah kita dengan doa, mari kita sehati di dalam namanya. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedua janji berkat profetikmu yang akan kami terima di bulan ke-9 tahun PJML ini. Kami percaya bahwa sepanjang bulan Juli ini, hal-hal baik datang dalam hidup kami. Mukjizat kesembuhan dan pertolongan-Mu yang ajaib memenuhi hidup kami. Berkat terobosan bisnis, karir, dan keuangan terjadi. Kau anugerahkan kesempatan berkat pemeliharaan, kemenangan, dan kehidupan yang penuh sukacita dan kelimpahan pada hidup kami dan keluarga kami. Kami mau bersyukur selalu. Dan di permulaan bulan berkat ini, kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikan dan lipat kali ganda kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus,
Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih karena kami masih dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk menyembah-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan Tuhan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menangkap setiap pesan Roh-Mu ya Tuhan. Tegurlah kami ya Tuhan jika kami berbuat salah. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Berilah jawaban kepada setiap pertanyaan, setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kemerdekaan, di mana firman-Mu berpegang teguh pada setiap pernyataan-pernyataan yang datang dan keluar dari mulut Bapa sendiri. Adalah firman yang mengerjakan mukjizat, firman yang menjadi rema, firman yang menghidupkan kehidupan kami, hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepenuhnya bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami terima, semua sudah dikuduskan dengan darah Yesus, dan semua datang dari Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Mukjizat, pemulihan, kesembuhan, dan restorasi keluarga terjadi. Terima kasih Bapa. Curahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang kehidupan berkeluarga yang gagal. Pada bagian ke-6, wanita yang gagal dalam kehidupan berkeluarga. Kita melihat kehidupan Rahab dan juga Tamar yang ditransformasi Tuhan di balik kegagalannya. Pada bagian yang ke-7, pria yang gagal dalam kehidupan berkeluarga, kita lihat kehidupan Lot yang sebenarnya banyak pilihan tapi hancur oleh karena salah memilih, oleh karena seorang istri yang cinta uang, istri yang dominan, istri yang membawa perilaku kurang baik dalam kehidupan berkeluarga, dan istri yang menjadi tiang garam. Nah, hari ini kita mau belajar melihat bagaimana keperpaduan ketika wanita gagal, pria gagal, kemudian dibawa di hadapan Tuhan. Kegagalan ini dapat kita simpulkan dengan satu kata, kutuk. Jadi hari ini kita belajar satu tema pada bagian yang ke-8 ini. Tuhan mengubah kutuk keluarga menjadi berkat. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Ulangan pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-5. Ulangan 23 ayat 1 sampai 5, demikian Tuhan berfirman. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor
dari Petor di Aram Potamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarnya. Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Amin. Hal pertama yang bisa kita lihat di balik pernyataan kitab suci, ini keadaan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ini suatu keadaan yang sudah di garis bawahi, suatu keadaan yang sudah menjadi parameter dan distandarisasi dalam kehidupan orang-orang Israel, orang-orang beriman pada zaman itu. Dikatakan seperti gini Bapak Ibu. Hal pertama ini, orang yang lahir dari garis keluarga bermasalah, itu adalah orang-orang yang tidak punya bagian di dalam kerajaan Allah. Kitab suci menguraikannya di dalam Ulangan 23 ayat 1-5 tadi, bahwa ada orang-orang yang terlahir cacat. Bahkan cacat dalam hal kelamin pun. Itu kitab suci sudah memberi parameter, tidak bisa masuk dalam kumpulan jemaat Tuhan, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian ada juga anak-anak yang lahir tidak jelas orang tuanya, ataukah dari seorang wanita yang bersundal, dari seorang istri yang mungkin berselingkuh, ataukah dari seorang pria yang memperkosa, ataukah dari seorang wanita yang terpaksa mengandung oleh karena suatu keadaan keterpaksaan di balik perkosaan, dengan berbagai keadaan yang complicated di balik kehidupan berkeluarga, lahir seorang anak haram. Kitab suci berkata anak haram tidak bisa masuk dalam jemaat Tuhan, tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Lalu dikatakan yang ketiga, garis keturunan Moab juga tidak punya bagian di dalam kerajaan Allah, tidak punya bagian hidup sebagai jemaat Tuhan. Wah, ini sesuatu yang sudah menjadi hukum tertulis yang mematikan, dan ini sudah dipatenkan di dalam kitab suci. Keadaan ini tidak bisa ditawar lagi. Luar biasanya bahwa generasi yang kita tadi istilahkan generasi yang lahir dalam keadaan terkutuk ini tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kita kembalikan ke dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita yang tidak terlahir sebagai orang Israel? Gimana dengan keadaan keluarga kita? Ini kan jawabannya sulit kalau kita kembali ke perjanjian lama, karena jawabannya sudah jelas bahwa kita tidak bisa jadi jemaat Tuhan, kita tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena sudah terkurung oleh parameter firman Tuhan bahwa keluarga yang bermasalah, complicated garis keturunan bermasalah, tidak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi terpujilah nama Tuhan, Yesus datang ke dunia, Yesus mentransformasi, Yesus menggenapi akan hukum Taurat, Yesus mengembalikan semua kekurangan kitab suci itu, disempurnakan dengan darahnya yang mahal, dengan kematiannya, dan lewat namanya kita beserta keluarga kita ditransformasi. Karena itulah keadaan ini harus kita pahami. Jangan sampai kita terlahir jadi orang Indonesia, kita terlahir jadi orang Jawa, kita terlahir jadi orang suku-suku bangsa yang bukan Israel lahiriah. Jangan mau jadi Israel. Jadilah pada dirimu sendiri, karena yang membuat kita punya hak jadi jemaat Tuhan, yang membuat kita punya hak menjadi anak-anak Tuhan masuk kerajaan sorga, itu bukan dari Israelnya, tetapi dari Yesusnya. Jadi kita harus memahami, jadilah manusia Yesus yang sejati, dan tidak usah mengubah dirimu jadi Israel, karena Israel tidak bisa menerima engkau secara hukum perjanjian lama, karena di balik hukum yang mematikan itu kita ini nggak punya bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, dan oleh kebangkitannya, bahkan janjinya untuk datang kembali, kita beserta keluarga kita punya hak hidup di bumi seperti di sorga. Kita juga punya hak masuk dalam kerajaannya. Kita disebut imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan yang kudus. Kita beroleh bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya tertarik untuk mengajak Bapak Ibu melihat suatu kupasan. Mungkinkah sesuatu ditransformasi Tuhan, dan semua bukti-bukti ini merupakan tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus? Bukan hanya bicara kitab suci yang telah memparameterkan kutuk itu, bukan sebatas lagi kesempitan dan kemudian kekerdilan hati orang-orang rohani, sudut pandang mata rohani yang menghakimi, hingga segala sesuatu itu sudah hukum mati. Ternyata Tuhan sudah melakukan tanda-tanda sejak zaman dulu. Kita lihat bagian ketiga tadi,
bahwa garis keturunan Moab itu terkutuk. Tapi bisakah Tuhan mengubah segala keadaan kutuk ini? Dan benarkah suku bangsa Moab itu terkutuk? Mari kita lihat sama-sama lebih dulu. Hal ini akan menjawab bagaimanakah Tuhan mengubah kutuk itu dengan darahnya yang mahal, dan bagaimanakah kehidupan berkeluarga itu ditransformasi. Mari kita lihat lebih dulu. Benarkah garis keturunan Moab itu membawa kutuk? Rut 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Rut 2 ayat 1 sampai 6. Berikutnya kisah garis keturunan Moab. Beginilah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikutuki Tuhan itu sifatnya kekal. Dan tidak ada manusia yang bisa mengubah itu. The Joint Family pernah dibawa Tuhan pergi ke Holy Land, tanah Israel tahun 2017. Dan di tanah Israel itu, kemakmuran, kelimpahan, menggenapi apa yang kitab suci nyatakan. Tetapi ada beberapa kota yang pernah dikutuki Tuhan Yesus oleh karena kebebalan umat Tuhan, oleh karena keras tengkuknya, oleh karena keras kepalanya umat Tuhan. Dan kota-kota yang pernah dicatat Injil sebagai kota terkutuk, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sampai hari ini ketika The Johan Family sampai ke Israel, kota-kota itu secara pertumbuhan ekonomi masih lambat dan tertinggal dari kota-kota lain di Israel. Jadi tidak semua kota di Israel itu ternyata mencapai kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang hebat. Kenapa? Ada kota-kota yang memang dikutuki pada zaman Tuhan Yesus dan masih keadaannya tertutup sampai hari ini. Dan kita bisa melihat ketika bangsa Moab itu dinyatakan sebagai bangsa yang tidak masuk jemaat Tuhan, tidak punya bagian kerajaan Allah, bangsa yang terkutuk. Apakah benar Moab ini, garis keturunannya, bahkan tanahnya itu ada kutuknya? Kita bisa lihat Naomi datang bersama keluarganya dalam pengungsian membawa 2 putranya. Dan luar biasa, di tanah Moab suaminya Naomi mati. Lalu kedua putranya mengambil istri. Dua-duanya sudah berkeluarga dan berkeluarga muda. Tetapi luar biasa, dua-dua anaknya Naomi juga mati di tanah Moab. Ini kitab suci loh Bapak Ibu. Ini bukan karangan-karangan pendeta atau tafsiran siapapun. Ini yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Dan kitab Rut ini salah satu kitab yang menceritakan kehidupan kaum wanita yang terbuka, dari mulai wanita Israel yang harusnya hidupnya dalam berkat, maupun wanita Moab yang hidupnya rumpunnya adalah rumpun kutuk. Tapi bagaimana mungkin bertemu di tanah Moab, tanah terkutuk itu, dan di balik pertemuan itu penyatuan keluarga dan kematian buahnya. Kita bisa melihat Naomi kehilangan anak-anaknya, kedua putranya mati di tanah Moab, dan salah satu mantunya yang kita tahu bernama Rut. Ini adalah wanita asli suku bangsa Moab. Jadi kitab suci itu nggak main-main Bapak Ibu. Itu menyambung dari Ulangan sampai Rut, itu kejadian semua. Seperti The Johan Family sampai Israel melihat, kalau kita baca Injil, kalau kita nggak pergi ke Israel langsung melihat apa yang nyata di sana, maka itu kayak cerita-cerita yang isinya bisa jadi dongeng atau bisa jadi fiksi, sebatas imajinasi yang
ditafsir berbagai pikiran-pikiran yang belum tentu mencapai ketepatan. Tapi kalau kita datang melihat langsung kegenapan apa yang dinyatakan Yesus dalam kitab suci, kita pergi ke Holy Land, dan di sana kita bisa melihat kegenapan itu ya dan amin. Dan mungkin kita juga berpikir, lah Petrus kok sama murid-murid narik ikan di jalan kok banyak gitu, kok bisa jalannya sampai robek. Kalau di Indonesia kan jangankan 153 ekor, dibalik 531 aja masih bisa ketarik kalau di Indonesia. Kenapa? Bedanya di mana Pak Johan? Bedanya kalau di kita, ikan di kita ini ya sebutlah ikan mujair. Di mujair di Indonesia ini mungkin 3 jari ya. Kalau dikumpul 500 ekor ya, dengan ikan pembandingnya di Israel, ikannya disebut ikan Petrus, ya jauh. Ikan Petrus di Israel itu 1 piring besar, isinya penuh 1 ekornya. Bisa ukuran 10 kali dari ukuran ikan mujair Indonesia. Makanya kalau kita bisa melihat dan bisa langsung mengenali semua kebenaran kitab suci itu dengan fakta-faktanya, kita bisa memahami kitab suci lebih wow, dan lebih terbuka dan lebih paham pada akhirnya. Ini terjadi di dalam kehidupan 2 wanita ini. Naomi, suaminya mati, 2 anaknya mati, sengsara hidup Naomi ini. Dan ketika dia hendak pulang ke Israel, kitab suci berkata dia suruh mantu-mantunya untuk pergi tinggalkan dia. Karena sebagai seorang janda tua, janda tanpa suami, tanpa anak ini, yang disebut janda dalam bahasa KTP-nya cerai mati, nggak punya apa-apa yang bisa jadi berkat buat mantu-mantunya. Kita bisa melihat keadaan itu, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ini kan suatu percakapan yang luar biasa. Nah, kita lihat lebih dulu sisi Rut, Bapak Ibu. Kita bisa melihat sisi yang kita soroti adalah wanita Moab. Karena wanita terkutuk ini, menurut catatan kitab suci, bangsanya terkutuk, dia terkutuk, nggak punya hak sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang tidak punya hak masuk kerajaan Allah. Kita soroti hidup Rut ini lebih dulu. Kenapa? Ada hal yang menarik. Karena ini sesuatu sudah terjadi dan di baliknya banyak kisah sedih, hal-hal memilukan. Tapi di baliknya ada Tuhan yang juga mengcover dan turun tangan. Mari kita lihat sama-sama. Rut 1 ayat 14-17. Rut 1 ayat 14 sampai yang ke-17. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kedua mantu Rut yang diminta Rut udah tinggalkan mama mertua yang sudah tua, janda tua ini. Ternyata salah satu mantunya yang bernama Orpa memilih untuk pamit. Sementara Rut tidak pamit. Rut berkata bahwa jangan desak aku meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Naomi mertuanya berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Jadi Naomi ini, wow, wanita yang saya berkata salah satu wanita yang tangguh dalam kehidupan. Sudah suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dia juga kasihan sama mantu-mantunya, disuruh pulang karena mereka masih muda, masih punya banyak kesempatan untuk berkeluarga, punya masa depan yang panjang daripada mengikuti dirinya yang belum ada apa-apa dan tidak ada jaminan apa-apa. Tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Rut sudah menempel mati sama suaminya. Rut nempel mati mengasihi mertuanya.
kemana engkau pergi? Dia berkata, hei mertuaku, kau pergi kemana? Aku pergi juga ke situ. Kau bermalam di mana? Aku bermalam di situ. Dan ini yang paling keren, bangsamu bangsaku dan Allahmu Allahku. Wow, keren banget. Wanita yang sebenarnya terkutuk secara kitab suci, ternyata Ruth ini wanita yang memiliki pribadi yang berintegritas. Ini luar biasa sekali. Ternyata di balik hal yang disebut kutuk buruk, mungkin yang tidak ada harapan bagi dunia ini, atau mungkin di mata keluarga, wah berantakan anak ini, dari kecilnya biang kerok, banyak masalah. Jangan hakimi Bapak Ibu. Dan jangan engkau cepat ambil keputusan, dan jangan buru-buru menyimpulkan kehidupan. Karena di tangan Tuhan, terkadang permata munculnya dari lumpur. Terkadang hal-hal baik, hal-hal besar munculnya dari hal-hal tidak terduga, karena ada Tuhan di dalamnya. Dan ternyata Ruth ini adalah mantu yang sangat berbakti. Baktinya itu bukan hanya sebatas, ya sudahlah, suamiku sudah mati, aku masih muda, kok udahlah tinggalkan mertua yang mau pergi ini kan di Moab, kawin lagi. Ada banyak kaum wanita melakukan ritual seperti itu, janda kembang, janda muda, kawin lagi. Selesai sudah. Dan ya sudah, lupakan yang lalu. Hidup harus terus berjalan. Lupakan. Tapi Ruth tidak melakukan itu. Dan Ruth ini rajin dan suka kerja. Ini ciri khas orang-orang yang menghargai kehidupan, ciri khas orang-orang yang dibedakan dari kebanyakan kaum wanita di suku bangsanya. Ruth ini rajin dan suka kerja. Nah, ini jadi pertanyaan dan jadi suatu jawaban yang cukup menarik untuk kita simak. Mengapa Tuhan di dalam kitab suci Ruth ini menjodohkan Ruth yang punya daya tarik kehidupan kutuk, yang kutuknya membawa kematian bagi suaminya, menjodohkannya ke Boaz? Ini kan menarik Bapak Ibu. Ini keajaibannya sungguh sulit terselami. Dan kita kadang-kadang sisi manusia mau ngambil mantu, waduh, udah jandanya bawa aura kematian lagi, suaminya aja mati muda kawin sama dia. Kadang kita sebagai orang tua, layakkah jadi mantuku? Atau jangan-jangan nanti putraku mati juga sama dia. Nah ini, sebagai orang-orang tua, kita juga tidak boleh sembrono. Dan jangan suka nulis fiksi ya. Jangan suka ngarang dan berimajinasi sendiri. Sandarkan pilihan mantu pada Tuhan. Biarkan anak-anakmu mandiri memilih jodohnya dari Tuhan. Biarkan anak-anak melihat segala sesuatu menurut kecakapannya, kedewasaannya, kesadarannya. Dan biarkan anak-anak mengambil bagian-bagian yang menurut pilihannya sendiri. Orang tua jangan terlalu banyak ikut campur urusan perjodohan anak. Memberi bimbingan sebelum dia memilih itu baik. Mengingatkan anak jangan sampai salah pilih jodoh, itu harus, itu wajib. Dan membekali anak untuk melihat contoh keteladanan hidup berkeluarga, itu sudah tidak bisa ditawar. Itu merupakan pertanggungjawaban iman kehidupan papa mama di muka bumi. Jadi kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan tuh tidak main-main Bapak Ibu. Bagi banyak orang, waduh, nih Naomi bawa pulang mantunya ini bawa aura kematian loh. Dan ini suku bangsa tertulis di dalam kitab suci Israel, yang semua orang Israel sebenarnya tahu bahwa ini orang tidak bisa masuk di dalam kumpulan jemaah Israel, apalagi masuk kerajaan Allah. Ini nggak bisa loh. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat jawaban Tuhan yang unik dan keren ini, karena kita sudah dapat bahwa Tuhan mengubah kutuk berkeluarga menjadi berkat. Ini jawabannya ada di mana? Kita lihat sisi Boaz. Nah, sisi laki-lakinya. Kalau Ruth sudah tidak bisa milih kehidupan, suaminya mati, mertua perempuannya sudah tua, miskin pula, dia sudah merelakan hati, merelakan diri untuk memilih hal yang tidak bisa dipilih. Dia menyerahkan hidupnya untuk ikut mertuanya, memilih Tuhan mertuanya. Dia memilih Yesus. Jadi kita tahu suatu konsekuensi besar akan terjadi di dalam kehidupan Ruth. Karena Ruth ini menyimpang dari pilihan wanita muda, menyimpang dari kebanyakan janda muda, menyimpang dari perilaku yang mungkin di akhir zaman ini gadis-gadis muda juga banyak melakukan penyimpangan yang melebihi Ruth. Karena banyak sekali di kehidupan akhir zaman ini gadis-gadis muda ya main TikTok, tak-tek-tok. Lalu setelah tak-tek-tok, ada sesuatu yang sebenarnya menjadi pesan profetik di balik kehidupan
yang kita belajar tentang Tuhan mengubah kutuk warga jadi berkat ini. Kenapa? Tadi kita lihat bahkan anak haram sampai keturunan ke-10 tidak boleh masuk di jemaah, gak punya bagian kerajaan Allah. Bapak Ibu sadar gak? Bulan Juli ini kita memasuki bulan ke-10 dari tahun PG Mel. Kalau Bapak Ibu mundur masuk di dalam kitab suci, bulan ke-10 ini adalah bulan di mana Nuh di dalam bateranya tiba-tiba sudah mulai nampak gunung-gunung. Air itu mulai surut pada bulan ke-10 dan Batra Nuh itu terdampar, ya. Jadi sudah menyentuh daratan. Tadi Rehwel berkata, terima kasih Tuhan untuk musim baru. Musim baru ini sudah dimulai dari Juni ketika Pastor William Serat digerai Tuhan mempublish rekening gereja. Kenapa? Karena untuk suatu pekerjaan Tuhan yang besar di tahun berduka saya yang sudah selesai di tahun menjelang ke-12 ini. Dan siapa sangka saya juga selesai kehidupannya juga September. Isi saya itu genap 12 tahun di bulan September. Khususnya adalah 11 September. Jadi ini nih kok akan menyambung Bapak Ibu. Sesuatu yang saya berkata, wow. Jadi ketika kita bisa berkata-kata dengan bahasa profetik, kok musim baru, ya hari ini di akhir zaman musim baru, tapi musimnya penyesatan, musimnya hidup menyatu dengan dunia. Banyak anak-anak gadis tak-tek-tok pamer gunungnya, di tak-tek-tok, bukan menutupi auratnya. Dia pamer gunungnya untuk siapa? Untuk menggoda suami-suami orang. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak anak gadis tidak mau lagi dan tidak tertarik dengan pria-pria muda. Kenapa? Pria muda banyak tingkahnya. Tidak mau pria muda, kenapa? Karena pria muda tidak mapan di akhir zaman ini. Banyak yang hidupnya cuma minta uang orang tua, bergantung orang tua. Jadi akhirnya anak-anak gadis muda di akhir zaman tertariknya sama suami-suami orang. Kenapa? Sudah dewasa, bisa mengayomi, kemudian sudah mapan secara keuangan. Jadi kita bisa lihat di akhir zaman ini, dunia mempertunjukkan kepada kita, prianya tua banget. Sebutlah mungkin angkanya 5-70 tahun. Anak gadisnya mungkin baru 20 tahun atau mungkin lebih muda lagi. Ya. Ini zaman edan. Ini zaman tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kenapa? Daya tarik gunung-gunung dari zaman Nuh ini, perubahan musim akhir zaman. Tapi kita tidak mau mencapai hal-hal yang disebut penyesatan dunia itu, karena hal-hal itu berakhirnya ke tempat api yang kekal. Kertak gigi ratapan. Kenapa? Dapat uang sedikit tapi menghancurkan dan memperjualbelikan jiwa untuk jadi penyembah setan. Buat apa? Setiap orang harus menggenapi firman Tuhan. Jodohmu sudah Tuhan sediakan. Jangan lari dari garis kodrati bahwa Tuhan sudah menetapkan suami, menetapkan istri, jodoh yang dari Tuhan untukmu. Nah, sekarang kita lihat sisi Boasnya. Mari sama-sama kita lihat Rut 3 ayat 8 sampai ke 10. Rut 3 ayat 8-10. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Amin. Amin. Menarik bukan? Kita lihat ternyata Boas nih pria Israel, rumpun keluarga dari Rut, rumpun dari keluarga Naomi, dipilih Tuhan, disandingkan dengan Rut, wanita yang ada kutuk kematian. Siapa Boas ini? Hingga Tuhan berani memilihnya dan mengambil bagian ini, menjodohkannya dengan Rut. Boas adalah pria yang berintegritas, keren. Boas meskipun sampai lanjut usia belum menikah, tapi dia tidak tua-tua keladi. Dia tidak pernah aji mumpung. Boas tidak tertarik dengan gunung-gunung TikTok. Boas tahu hidup tidak untuk itu. Kenapa? Karena kitab suci berkata Boas itu suka kerja. Selain suka kerja,
Boas itu menikmati hasil kerja yang banyak, dan Boas ini pria yang single, perjaka tulen, dan kitab suci berkata Boas ini adalah pria yang dermawan. Saya berkata Boas ini pria langka di akhir zaman. Kenapa langka? Karena kalau kita perhatikan ketika Rut masuk di pembaringannya, Boas tidak aji mumpung. Boas bukan kucing yang suka ikan, ya. Karena Boas ini adalah kucing bangsawan, ningrat. Dia tidak makan sesuatu yang dia tidak biasa. Karena itulah wanita yang berjumpa dengan pria yang tak biasa akan mengalami transformasi. Kenapa? Karena pria tak biasa ini memandang kepada Tuhan. Karena pria yang tak biasa ini menghargai kehidupan dan tidak main-main dalam kehidupan. Ini pesan peringatan Tuhan buat kaum pria. Engkau sudah diberkati Tuhan, dari kemiskinanmu diberi Tuhan keuangan yang cukup dan melimpah. Tapi engkau tidak menghormati dan menghargai perkawinanmu. Engkau tidak setia dengan istri masa mudamu. Dan engkau tidak belajar takut akan Tuhan dengan merusak citra seorang papa bagi anak-anakmu. Engkau sedang menurunkan kutuk bagi anak-anakmu. Engkau lupa bahwa pengajaran Tuhan, waktu dan kesabaran Tuhan itu tidak sepi. Sewaktu-waktu hari Tuhan akan datang melanda hidupmu, maka engkau harus tahu konsekuensinya hari itu. Tidak ada bisa yang tolong engkau. Bahkan siapapun yang ada di dekat engkau, kalau mereka tidak hati-hati, akan ikut terlibas di baliknya. Jadi, marilah ketika engkau mendengarkan suara roh ini, jangan keraskan hatimu, berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan tingkah laku yang jahat. Jangan sampai hari Tuhan melanda engkau dan engkau jadi contoh yang buruk di rumpun keluargamu oleh karena kebejatan hidup. Ini Tuhan pesankan. Karena itulah ketika Tuhan memerintahkan saya untuk memahami tentang kehidupan Boas, saya terkejut. Ini Boas harus mendasari kehidupan pria-pria Kristen di akhir zaman. Boas ini kepribadiannya, sikapnya, ketelatenannya, suka kerjanya, jaga kekudusan hidupnya, kemudian dia tidak aji mumpung, dia tidak curi kesempatan, dan dia memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, dan dia tahu segala sesuatu. Bahkan kehidupan Naomi yang penuh penderitaan, rumpun keluarganya ini bawa pulang seorang mantu yang bawa kutuk kematian. Dia tidak fokus pada kutuk kematiannya, dia melihat dengan cara yang berbeda. Pria Tuhan melihat dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang ada Tuhannya melihat dengan cara Tuhan melihat. Kenapa? Dia melihat kesetiaan Rut. Dia tidak lihat garis kutuknya Rut. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan ini tidak dihakimi menurut hal-hal buruk yang sembunyi di balik topeng-topeng rohani. Tidak memakai ayat-ayat suci untuk menghakimi, untuk menyakiti sesama. Tapi dia melihat buah. Ini adalah hal penting yang Tuhan ingatkan kepada kita di akhir zaman ini. Jagai panca indramu, mata, telinga, mulutmu, hatimu, tanganmu, kakimu, jangan dipakai untuk kejahatan. Tetapi kenali segala sesuatu, uji segala sesuatu, pegang yang baik. Dan Tuhan sudah ingatkan di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus selalu pesankan ini. Kenali, ukur, dan nilai segala sesuatu menurut buahnya, menurut perbuatannya. Dengan demikian, kita punya pegangan di balik segala hal yang memang memilukan, menyedihkan itu. Kita jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mentransformasi segala hal yang disebut kutuk itu jadi berkat. Boas punya sisi itu. Maka Tuhan menyandingkannya dan menjodohkannya kepada Rut. Siapa sangka kalau kita sudah lihat, kita petakan kehidupan Boas dan Rut, ternyata mereka hampir punya kesamaan. Mereka sama-sama wanita pria yang berintegritas. Orang-orang yang setia, orang-orang yang berani bayar harga, berani melangkah. Dan ternyata Tuhan tertarik dengan kepribadian Boas dan kepribadian Rut. Daya tarik Tuhan inilah yang membuat Boas dan Rut disatukan di dalam perjodohan yang dari Tuhan. Dan perjodohan ini bukan biasa, karena perjodohan ini melahirkan rumpun orang besar. Siapa sangka dalam garis lahirnya Yesus Kristus nanti, Boas dan Rut ini ada bagian di dalamnya dan menjembatani kegerakan kelahiran generasi keluarga yang dari kutuk jadi berkat. Luar biasa. Nah, saya punya beberapa bagian yang Roh Kudus sampaikan. Ini kita akan jadikan sebagai hal penutup, ya. Keistimewaan Boas ini
Kenapa? Karena rumpunnya ini kita sudah tahu penyatuan dan perjodohan Tuhan di balik Boas dan Rut ini nanti muncul generasi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lihat keistimewaan dari Boas ini dan mengapa kepribadian Rut Boas ini membuat Tuhan sangat tertarik. Dan kita soroti lebih dalam lagi. Kenapa? Ketika Rut hancur di dalam kutuk dan tertulis dalam kitab suci tidak bisa buat apa-apa, maka Boas muncul. Karena inilah sisi imam raja nabinya, keistimewaan seorang pria yang fokus hidupnya untuk bekerja, untuk menabur hal-hal baik, hidup sebagai seorang dermawan dan fokus untuk Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Rut 2 ayat 18-20. Rut 2 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menembus kita." Amin. Amin. Boas ini pria sejati. Saya menyebutnya Boas, man of God. Orang yang berbeda. Dan dia pria yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dia bukan hanya punya pribadi yang membuat Tuhan tertarik. Ternyata hubungan dengan sesama pun dia jaga. Dan dia punya seorang yang lebih berhak menebus Rut. Dia tidak langgar etika norma ini. Meskipun Rut sudah masuk di dalam selimutnya, dia tidak sentuh. Jadi ini pria luar biasa. Kita tahu bahwa ada satu tulisan menarik sekali dan ini pernyataan Naomi. Diberkatilah kiranya orang itu. Orang itu tuh Boas. Ini Naomi melepaskan berkat atas Boas. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Nih, lihat. Ini kepribadian Boas. Kasih setia Boas itu seperti apa? Kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Boas ini bukan hanya dermawan kepada orang sekitarnya. Bahkan rumpun keluarganya yang sudah mati pun dia perhatikan. Ada banyak sekali orang-orang Kristen ketika masih sama-sama, mereka setia. Dan ketika ada salah satu daripada pemimpin rohani, keluarga dari pemimpin rohaninya meninggal dunia, mereka pergi semua. Jadi kita ini bingung kalau lihat orang Kristen nih hari ini. Sebenarnya parameter setianya di mana sih? Karena sering kali kekristenan ini, kekristenan yang fiksi, kekristenan yang imajinasi bahwa Tuhan bilang sama aku, Tuhan ngomong be aku, ini itu. Tapi buah hidupnya, perbuatan hidupnya tidak mencerminkan bahwa yang diperkatakannya itu kasih Tuhan, kesetiaan dari Tuhan, dan bentuk daripada komitmen iman dan tindakan kasih. Yang ada adalah dari apa yang diomongkan dalam nama Tuhan itu pelarian, emosi, kekecewaan, dan sebenarnya adalah sikap memberontak terhadap pemimpin-pemimpin rohaninya. Di tempat ini pernah istri saya kumpulkan lebih dari 30-an orang. Sebelum dia meninggal dunia, dia berkata, "Aku titip Pak Johan dan anak-anakku ya. Aku mungkin akan segera pulang ke rumah Bapak, pulang ke sorga." Hari ini, nobody's. Tak seorang pun bertahan. Jadi, tunggu nih, apa mungkinkah di edisi Gereja Shipgate Father's Miracle ini, seperti ketika murid-murid meninggalkan Yesus, mereka sadar, mereka berbalik. Pak Johan sudah bangkit seperti Yesus bangkit. Sayapnya lebih lebar, dan sekarang sudah Tuhan utus khusus untuk masuki kota pahlawan Surabaya, memulai kegerakan Tuhan. Namanya tidak tanggung-tanggung, LDS, 5 jawatan di kota Surabaya. Dan tidak tanggung-tanggung bukan hanya bicara tentang melayani Tuhannya, tetapi
Tuhan mengokohkan pelayanan ini dengan membawa orang-orang datang berhimpun, orang-orang yang sudah karib dengan Tuhan, orang-orang yang sudah siap dan sudah bisa melayani Tuhan, punya pengenalan akan Tuhan, cuma belum ditata menurut pengaturan roh. Jadi ini seperti pahlawan-pahlawan Daud di Gua Adulam itu berhimpun ke Pacohan hari-hari ini, orang-orang besar untuk menggenapi kegerakan Pastor William Serat. Seorang hamba yang sudah ada sebelum dia dilahirkan, sebelum saya menikah, sudah saya lihat penglihatannya di Gua Doa. Hari itu sedang dipersiapkan mimpi-mimpi, janji-janji, penglihatan-penglihatan, semua berjalan, tidak ada satupun yang gagal. Ini hal luar biasa sekali dan saya percaya bahwa ini pesan buat kita. Kenapa? Kerap kali saya berkata, hati-hati hidup di dalam Tuhan ini. Perhatikan kitab suci sungguh-sungguh, tekuni kitab suci, lakukan dan berbuah dalam hidup. Terus jalani kehidupan kitab suci, bukan menurut penafsiran dan perbedaan apalagi persisian rohani, tetapi bersama Tuhan adalah hidup bergaul, hidup tak bercela, hidup berbuah, hidup yang jadi saksi bagi kebesaran Yesus. Kenapa? Lewat rumpun Boas yang luar biasa ini mengambil Rut. Bapak Ibu tahu enggak? Ketika sesuatu yang terbuang dari dunia seperti kita ini, orang-orang yang tidak dihargai dunia, dianggap bodoh dari dunia, diambil Yesus. Yesus yang dibuang telah menjadi batu penjuru, kita diambil di tangan batu penjuru ini, menjadi peletakan kegerakan pembangunan rumah Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita ini adalah sesuatu yang tidak punya alasan dan tidak punya dasar dan tidak punya apa-apa untuk kita ini jadi bagian dari kerajaan Tuhan ini. Tetapi Tuhan pilih, dan untuk menggenapinya kita paretokan, kita parameterkan. Boas membawa Rut, wanita yang luar biasa setianya ini, berintegritas ini, melahirkan seorang anak namanya Obed. Dan Obed ini kemudian turun rumpun keluarganya, namanya Isai. Dan Isai ini melahirkan satu anak lagi yang kemudian dicatat sejarah kitab suci menjadi raja besar Israel, namanya adalah Daud. Jadi Boas dan Rut ini adalah kakek nenek buyutnya dari raja besar Israel yang bernama Daud. Jadi ada satu pembatas kehidupan, dan kalau kita parameterkan, kita tahu bahwa hal yang tadinya secara berkeluarga terkutuk di tangan Tuhan, ketika Tuhan tertarik pada kepribadian mereka, Tuhan menyatukannya. Rumpun kelahirannya itu adalah rumpun orang-orang besar, dan ditarik sampai kepada generasi bagian-bagian ujungnya. Kita ketemunya Yesus Kristus. Ya, kenapa? Ketemunya Maria sama Yusuf lagi. Orang-orang yang berani menerima kepercayaan Tuhan yang gak masuk akal. Kok mengandung tanpa hubungan laki-laki? Kok bisa ketemu malaikat? Kok bisa menerima Roh Kudus? Ini kan hal yang luar biasa. Dan ternyata semua itu adalah aliran-aliran yang disebut sebagai garis keturunan. Diberkatilah orang yang memahami pesan Tuhan ini. Bobot bibit bebet garis keturunan dari Tuhan itu lebih berharga daripada kita berbesan atau ngambil mantu yang punya kekayaan uang dan materi tapi tidak punya Tuhan dalam hidup mereka. Lebih berbahagia punya besan, punya mantu yang takut akan Tuhan, yang rumpunnya jelas punya Tuhan dan hidupnya saksi Tuhan. Untuk kita berbesan, karena uang bisa habis, tapi Tuhan tuh yang punya segala kekayaan dunia ini, dan Tuhan yang punya kekayaan kehidupan, punya Tuhan akan punya segala-galanya. Haleluya. Kita tutup ibadah hari ini. Percayalah, kepribadianmu yang membuat Tuhan tertarik, Tuhan akan mentransformasi keluargamu. Bersama Yesus masih ada kesempatan, dan kesempatan itu engkau harus pahami menurut apa yang diajarkan oleh kitab suci. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Serat akan tutup dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bagian ke-8 pelajaran keluarga, hari ini kita belajar tentang Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Di tangan Tuhan bahkan kegagalan pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga masih ada harapan. Sebab Tuhan akan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup bahagia. Tuhan akan pulihkan hidupmu dan memberikan kemuliaan sebagai ganti segala kesesakan hidup yang amat terpaksa dari semua hal-hal menyedihkan itu.
Firman Tuhan memperingatkan kita bahwa Tuhan menyukai pribadi yang setia dan mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang menjagai hidupnya tidak rusak oleh pencemaran dunia. Sebab tangan Tuhan akan merangkai bahtera keluarga yang sepadan, harmonis, dan bahagia bagi orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa sehati dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia, kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalam